Ya, Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin mengajak ibu-ibu untuk merenung sebentar tentang dua kalimat yang saya tampilkan ini. Coba perhatikan baik-baik. Yang pertama adalah kalau saya mengatakan gini, aku bagian dari kalian. Terus kalau yang kedua, aku bagian dari diri kalian. Berbeda ya kalimatnya ya. Yang di kalimat kedua ada tambahan kata diri, gitu, diri kalian. Kira-kira dengan penambahan kata diri pada kalimat yang kedua itu terasa seperti lebih apa kira-kira? Saya butuh komentar dari panjenengan semua. Apa yang dirasakan dari penambahan kata diri? lebih spesifik Lebih dan lebih dekat, dekat, Lebih dan spesifik, lebih lebih dekat? mm, Ada lagi komentar yang lain? Eh, orangnya udah tentu ya Use, itu kumpulan orangnya sudah tentu. Kalau yang awal belum tentu. Kalau yang kedua sudah tentu. Maksudnya ini udah dikenal gitu yang kedua. Oh, mungkin lebih mengenal ya dibandingkan yang pertama ya. Terasa suasananya lebih akrab gitu, Oke. terasa lebih akrab, lebih dekat secara psikologis, menunjukkan kedekatan gitu dibandingkan yang pertama. Kalau yang pertama terasa lebih formal. Aku bagian dari kalian, itu kan formal ya. Tapi kalau aku bagian dari diri kalian, berarti ini ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh yang berbicara bahwa dia itu punya hubungan yang dekat gitu dengan kalian. Oke, gitu ya. Ini yang bisa kita simpulkan dari dua jenis kalimat ya, yang seperti ini. Nah, sekarang kita akan melihat nanti dalam Al-Quran ada kata begini, Rasul yang berasal dari mereka dengan Rasul yang berasal dari diri mereka. Kita akan menemukan di Quran seperti itu. Nah, ini kan sebenarnya kasusnya sama seperti yang tadi. Aku berasal dari kalian dengan aku berasal dari diri kalian. Jadi penambahan kata anfus ini kan diartikan dari diri mereka gitu ya. Ini yang di atas rasul dari mereka, yang ini rasul dari diri mereka. Eh, Kira-kira dengan kesimpulan yang tadi sudah kita tebak, kira-kira yang ini bagaimana perbedaannya? Nah, mestinya sama. Di ayat yang kedua ini, ayat Ali Imran, akan menunjukkan kedekatan yang lebih dibandingkan yang surat Al-Jumu'ah. Mestinya begitu. Demikian juga nanti kalau panjenengan melihat di surat Al-Baqarah dan At-Taubah, ada kata Rasul minkum dengan Rasul min anfusikum. Jadi Quran itu akan menggunakan eh, kata yang tepat nanti ya, sesuai dengan situasinya. Kapan menggunakan minhum, kapan menggunakan min anfusihim, kapan menggunakan minkum, dan kapan menggunakan min anfusikum. Itu semuanya tidak asal-asalan tuh, semuanya itu sesuai dengan konteksnya. Ya kita lihat ya sekarang. Yang pertama dari surat An-Nahl dulu. Sungguh telah datang kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka. Tetapi mereka malah mendustakannya, mendustakan cik rasul itu. Maka adab mendatangi atau menimpa mereka, dan mereka dalam keadaan yang zalim. Pada saat ini, apakah ditunjukkan kedekatan antara Rasul dengan orang-orang yang mendapatkan adab itu? Apakah ada kedekatan psikologis? Tentu tidak. tidak karena Tidak ada. Enggak di ada. Oke, depan. karena ketika datang Rasul, mereka malah mendustakan. Berarti kan itu hubungannya nggak harmonis, ya kan? Maka tidak Mm-mm. dikatakan Rasul min anfusihim, tapi cukup Rasul minhum. Nggak pakai min Minhum. anfusihim. Karena di situ tidak ada hubungan kedekatan yang menunjukkan keharmonisan di antara mereka itu. Ini saya bandingkan langsung aja. Surat Al-Jumu'ah dengan surat Ali Imran. Ada yang sama. Yang samanya itu di baris yang kedua dan ketiga ini. Itu sama. Saya bacakan ya. Yatlu alaihim ayatihi. Si Rasul itu membacakan kepada mereka ayat-ayatnya Allah. Ini sama juga ya. Sama nih. Yatlu alaihim ayatihi. Wa yuzakkihim, dan mensucikan jiwa mereka. Ini juga sama. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah. Sama nih antara Al-Jumu'ah dengan Ali Imran. Dan sungguh mereka sebelumnya berada dalam kesesatan yang nyata. Ini juga sama gitu. Selain sama, tapi juga ada perbedaan ya. Perbedaannya kalau yang di Al-Jumu'ah itu Rasulan minhum, yang di Ali Imran Rasulan min anfusihim. Kira-kira apa bedanya? Bedanya terletak pada baris yang pertama. Coba panjenengan lihat, pada baris yang pertama ada perbedaan yang mendasar di kalimat yang mana kira-kira? Hmm. Laqad manallah itu.
Ya, pada ini walaqad manallahu 'alal mu'minin. Ini ada dalam surat Ali Imran tetapi tidak terdapat di surat Al-Jumu'ah. Apa sih artinya? Artinya sungguh Allah memberikan karunia kepada orang-orang yang beriman. Nah, keterangan seperti itu tidak ada dalam surat Al-Jumu'ah, ya kan? Sehingga kalau kita bandingkan antara Al-Jumu'ah dengan Ali Imran yang menunjukkan kedekatan antara Rasul dengan kaumnya itu ada pada surat Ali Imran, tidak terdapat di dalam surat Al-Jumu'ah. Bahkan sebenarnya kalau kita cek lagi nih di Ali Imran di ayat sebelumnya itu ada kalimat fabima rahmatin minallahi lintalahum. Sungguh dengan rahmat dari Allah kamu bisa berlemah lembut kepada mereka. Nah, itu sebenarnya pada surat Ali Imran ya temanya itu adalah menunjukkan hubungan kedekatan antara Rasul dengan orang-orang yang beriman. Nah, itu kemudian diekspresikan dengan kata rasulan min anfusihim. Sedangkan di surat Al-Jumu'ah enggak, ini kan kondisi yang normal, kondisi yang datar, tidak ada kalimat manallahu alal mu'minin gitu. Sehingga di surat Al-Jumu'ah kalimatnya normal saja, rasulan minhum, tapi kalau di surat Ali Imran itu menunjukkan kedekatan rasulan min anfusihim. Subhanallah. Gitu ya. Jadi penjaringan nanti bisa menyimpulkan ini bahwa kalau ada min anfusihim itu berarti menunjukkan kedekatan. Nah, coba kalau kita bandingkan ini Ali Imran ini dengan Al-Baqarah. Nah, ini juga sama baris keduanya ya. Yatslu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitabal wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Ya, kurang lebih hampir sama, tapi yang di bagian awalnya ini tidak ada kata manallahu alal mu'minin. Nggak ada seperti itu. Jadi yang di surat Al-Baqarah ini dia juga cukup menggunakan rasulan minkum saja, tidak pakai rasulan min anfusikum, karena tidak menunjukkan kedekatan. Ini hanya kalimat yang formal saja. Nah, sekarang kalau surat Al-Baqarah ini saya bandingkan dengan At-Taubah. Nah, coba lihat nih, di At-Taubah sekarang pakai rasulun min anfusikum, pakai min anfusikum yang tidak terdapat di surat Al-Baqarah. Kenapa kok bisa begitu? Coba kita lihat nih ya. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul yang berasal dari diri kalian. Berarti kan ini sebenarnya menunjukkan kedekatan ya, menunjukkan hubungan yang harmonis antara rasul dengan kalian. Rasul di sini sebagai mausuf, kemudian sifatnya yang pertama adalah azizun. Rasul ini dia, sebentar, ini mungkin artinya bisa diartikan merasa terbebani mungkin ya. Azizun alaihi ma'anitum, merasakan apa yang kalian derita, kurang lebih gitu. Jadi Rasul ini dia bisa merasakan penderitaan kalian. Nah, kalau Rasul yang bisa merasakan penderitaan orang-orang di sekitarnya, itu berarti kan Rasul itu punya kedekatan, ya kan? Punya hubungan yang dekat gitu dengan orang-orang itu. Kemudian harisun alaikum, dia sangat menginginkan atas kalian. Apa yang diinginkan yaitu keimanan dan juga keselamatan. Rasul ini sangat menginginkan bahwa orang-orang di sekitarnya itu selamat besok di akhirat dan juga punya keimanan yang baik. Bil mu'minina raufur rahim, dan dia sangat penyantun, sangat penyayang kepada orang-orang yang beriman. Nah, jadi di surat At-Taubah ini ditunjukkan kedekatan antara Rasul dengan orang-orang beriman. Maka perlu ditambahkan min anfusikum. Sedangkan di Al-Baqarah tadi ini tidak ditunjukkan kedekatannya dalam kalimat yang normal saja, maka rasulan minkum, tidak pakai min anfusikum. Subhanallah, jadi sebenarnya kesimpulan yang sudah kita bangun tadi dari perbedaan dua kalimat ini sudah tepat. Jadi Quran itu kadang-kadang menggunakan rasulan minhum dan rasulan min anfusihim tentu berbeda. Yang pakai min anfusihim ini menunjukkan kedekatan. Demikian juga rasulan minkum dengan rasulun min anfusikum, yang min anfusikum menunjukkan kedekatan. Subhanallah. Ya, begitu ya. Mudah-mudahan yang kecil ini jenengan jadi lebih merasakan, wah Quran itu sampai sejauh itu ya, memperhatikan kapan menggunakan minhum dan kapan menggunakan min anfusihim. Subhanallah. Ya, berarti logika-logika di depannya itu perlu kita pelajari dulu kan Ustadz, sebelum merasakan rasa bahasanya, maksudnya dzuknya. Ya, logikanya sebenarnya logika yang normal, yang bisa kita nalar gitu. Yang bisa kita nalar. Makanya kan Quran itu kan sering menantang kepada orang-orang itu. Afala yatadabbaruna al-Quran? Apakah kalian tidak mentadaburi Al-Quran?
Apakah tidak memikirkan bagaimana Quran itu bisa begitu perfect, begitu akurat gitu. Ya, contohnya seperti ini. Kapan menggunakan minhum dan kapan menggunakan min anfusihim. Ternyata perbedaan tipis itu sudah tersetting secara akurat gitu. Sulit sekali loh ini kalau Ya, kita lakukan. Sulit sekali kalau kita lakukan secara manusiawi itu sulit sekali. Oke, gitu ya. Mudah-mudahan ini bisa menguatkan kembali semangat kita untuk belajar Al-Quran.